Jenis penyakit saraf yang mungkin terjadi. Otak, sumsum tulang belakang, dan saraf merupakan pondasi dari sistem saraf. Ketika bagian tubuh tersebut bekerja sama untuk menggerakkan tubuh, adanya gangguan atau penyakit saraf dapat menyebabkan tubuh mengalami kesulitan untuk bergerak, berbicara, menelan, bernapas, atau belajar. Selain itu, Anda juga bisa mengalami masalah ingatan, perasaan, dan suasana hati. Terdapat 600 jenis penyakit pada sistem saraf yang bisa menyerang segala usia. Namun beberapa jenis berikut ini adalah penyakit yang paling umum terjadi. Berikut adalah macam-macam penyakit saraf yang mungkin terjadi. Yang pertama, penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah salah satu jenis penyakit demensia. Penyakit ini menyebabkan penurunan fungsi otak yang memengaruhi emosi, daya ingat, dan pengambilan keputusan pada penderitanya. Umumnya otak memiliki jutaan sel saraf yang berfungsi untuk memproses informasi yang diberikan otak ke anggota tubuh tertentu melalui sinyal. Namun penyakit Alzheimer dapat merusak otak sehingga banyak saraf yang terhenti dan kehilangan fungsi seperti mengingat, berbicara, berpikir, dan bersosialisasi. Gejala awal dari penyakit saraf ini adalah masalah ingatan seperti lupa dan sulit menemukan kata yang tepat. Selain itu, penderita juga akan mengalami penurunan kognitif lainnya seperti gangguan penalaran dan masalah penglihatan. 2. Bell's palsy. Bell's palsy adalah gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan satu sisi muka mengalami kelemahan atau lumpuh secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan oleh peradangan atau kerusakan saraf muka. Untungnya penyakit ini bersifat sementara dan akan membaik dalam 2 minggu setelah mendapatkan perawatan. Anda akan sembuh total dari Bell's palsy setelah 3-6 bulan perawatan. Namun pada beberapa orang penyakit ini tidak bisa sembuh secara total dan meninggalkan kelemahan atau kelumpuhan pada otot muka di sisi yang terkena. 3. Cerebral palsy. Cerebral palsy disebabkan oleh cedera atau kelainan perkembangan otak. Kondisi ini memengaruhi sistem saraf untuk melakukan fungsinya seperti bergerak, belajar, mendengar, melihat, dan berpikir. Sebagian besar kondisi ini terjadi saat bayi masih di dalam kandungan. Namun terdapat beberapa kasus cerebral palsy yang terjadi saat bayi masih dalam tahap perkembangan otak di 2 tahun pertamanya. Gejala cerebral palsy biasanya akan terlihat dari bayi sebelum usia 2 tahun. Bahkan terkadang pada usia 3 bulan bayi sudah bisa menunjukkan gejala dari penyakit ini. 4. Epilepsi. Epilepsi adalah kondisi gangguan sistem saraf pusat yang membuat aktivitas otak menjadi terganggu. Hal ini menyebabkan penderitanya mengalami kejang berulang atau hilang kesadaran. Ciri utama dari epilepsi adalah adanya kejang sebanyak 2 kali atau lebih tanpa sebab yang jelas dalam 24 jam. Beberapa gejala dari epilepsi lainnya seperti kebingungan sementara, menatap kosong atau bengong, kekakuan pada otot, gerakan kaki dan tangan yang menyentak secara tidak terkendali, dan hilang kesadaran. 5. Penyakit saraf motorik. Penyakit saraf motorik merupakan sekelompok kelainan saraf yang mengganggu fungsi saraf motorik. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, bernapas, berbicara, dan menelan. Saraf motorik berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari otak ke otot untuk melakukan aktivitas. Terganggunya saraf motorik menyebabkan otot tidak dapat menerima sinyal dari otak sehingga terjadi kelemahan pada otot. Kondisi ini dapat mengakibatkan kelumpuhan. Adapun beberapa gejala yang sering terlihat seperti kelemahan pada tangan dan sulit memegang benda, berbicara dengan kurang jelas, kelemahan di kaki cenderung untuk tersandung, kelemahan di bahu sulit mengangkat benda, dan penurunan berat badan, otot tangan atau kaki akan semakin mengecil. 6. Multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah salah satu penyakit kronis yang menyebabkan gangguan sistem saraf pusat. Kondisi ini terjadi saat mielin atau lapisan pelindung saraf mengalami kerusakan sehingga tubuh tidak dapat menerima sinyal yang diberikan otak dengan benar. Gejala yang dialami dapat berbeda-beda, tergantung pada bagian saraf yang terkena dan seberapa parah kerusakan yang terjadi. Beberapa gejala yang sering terjadi seperti gangguan buang air kecil dan konstipasi, masalah mengontrol tubuh seperti kejang otot, kelemahan dan hilang keseimbangan, kelelahan dan sensitif terhadap panas, dan masalah sistem saraf lainnya misalnya vertigo. 7. Meningitis. Meningitis adalah salah satu penyakit saraf yang disebabkan oleh infeksi pada jaringan pelindung otak dan saraf tulang belakang. Infeksi yang menyebabkan gangguan sistem saraf ini dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Meningitis disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus yang dapat menyebar melalui bersin, batuk, dan berciuman. Adapun beberapa gejala yang timbul seperti sakit kepala, kaku di leher, sensitif terhadap cahaya terang, demam, sering mengantuk, kemerahan pada kulit ketika ditekan dan tidak hilang, dan kejang. 8. Penyakit Parkinson.
Penyakit Parkinson adalah salah satu penyakit yang terjadi akibat gangguan sistem saraf. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan pada sel saraf yang memproduksi hormon dopamin, yaitu senyawa kimia di otak yang penting untuk mengontrol otot dan pergerakan tubuh. Penyakit saraf ini umumnya diderita oleh lansia. Beberapa gejala dari penyakit ini seperti tremor di bagian lengan atau tangan, kekakuan otot, postur bungkuk, dan masalah keseimbangan. 9. Skiatika. Gejala skiatika adalah rasa sakit yang menjalar di saraf skiatik. Saraf tersebut melewati beberapa bagian tubuh, dimulai dari punggung bawah, kemudian panggul, bokong, hingga kedua kaki. Penyakit ini sering terjadi akibat saraf terjepit karena hernia nukleus pulposus. Hal ini menyebabkan saraf meradang dan menimbulkan rasa nyeri serta mati rasa pada kaki. Dilansir dari Mayo Clinic, penyakit saraf ini lebih berisiko terjadi pada seseorang yang obesitas, pekerjaan berat, terlalu lama duduk, dan diabetes. Studi yang dimuat di jurnal Scientific Report menyimpulkan, orang dengan obesitas yang memiliki pekerjaan sebagai pengendara motor atau operator alat berat lebih berisiko mengalami skiatika. 10. Stroke. Stroke terjadi ketika salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah. Hal ini menyebabkan oksigen di dalam otak berkurang, sehingga saraf di sekitar pembuluh darah tersebut mulai mati. Akibat dari cedera ini, sel saraf tidak dapat menjalankan fungsinya sehingga dapat menimbulkan beberapa gejala seperti senyum tidak simetris, gerak separuh anggota tubuh melemah, kesulitan bicara, penurunan kesadaran, dan sakit kepala hebat.